sekitar 5 sentian. Nah, ini potong yang paling bawah. Kalaupun hidup semua tidak masalah juga, tidak terlalu rapat juga. Jadi baiknya memang tanam 2, 1 lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan tani. Jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan aktivitas menanam bayam Brasil. Oke kawan tani, dalam kali ini akan saya praktekkan gimana cara menanam bayam Brasil yang benar. Bayam Brasil ini adalah bayam yang berasal dari negara Amerika Latin atau Amerika Selatan. Ini sudah masuk ke Indonesia sudah agak lama, tapi walaupun begitu bayam Brasil adalah masih asing di telinga kita. Mungkin kalau di pasaran hampir tidak kita temui pedagang yang menjual bayam Brasil. Berbeda dengan bayam ini, bayam raja. Ini hampir ada tiap hari di pasaran kalau bayam raja seperti ini. Atau mungkin bayam cabut yang sekali panen itu gampang sekali dijumpai. Tapi kalau jenis bayam Brasil ini adalah bayam yang belum kita jumpai di pasaran. Kalaupun ada yang menanam, paling menanam untuk konsumsi sendiri dan seperti itu. Padahal kalau kita menanam bayam Brasil ini kawan tani, ini sangat mudah. Ini kita tanam sekali saja, asal dengan perawatan yang baik, dalam pengertian itu pemangkasannya teratur. Itu bisa kita panen sampai lama. Jadi bisa kita panen berkali-kali. Oke tani, langsung saja kita perhatikan gimana menanamnya. Ini setelah saya tanam hampir tidak saya panen. Memang saya biarkan gini untuk saya jadikan bibit ke depannya. Jadi gini kalau kita mau panen. Ini. Jadi kita potong. Tidak usah panjang-panjang, sekitar seperti ini. Sekitar 5 cm nih kayak ini. 5 cm. Nah, ini mungkin kita tidak usah kita tanam yang ujungnya. Ini bisa kita jadikan sayur. Ya, seperti ini. Ini. Pucuk-pucuk enggak usah. Sekali lagi saya praktekkan. Ini. Nah, kita ambil sekitar 5 sentian. Nah, ini potong yang paling bawah. Nah, ini kita tanam. Jadi jangan terbalik, posisi yang di bawah harus di bawah. Jadi ini yang nanti yang kita benamkan di tanah. Kawan tani, rencananya bayam Brasil ini saya tanam di bedengan ini. Kenapa bedengan ini agak sedikit tinggi atau sedikit berbukit? Karena ini adalah sisa dari media tanam dari polybag yang saya simpan. Karena tempatnya terbatas, jadi tidak bisa kita posisikan horizontal, jadi ada sedikit vertikal, sedikit meninggi. Jadi kita proses tanamnya sangat sederhana kawan tani. Yang penting pastikan batang bawah di bawah, yang di atas, jangan terbalik. Nah, kalau jarak tanamnya ya kondisional saja, sekitar berapa ini? 8 cm kayaknya. Kalau di dalam ini sekitar sini saja jaraknya, sekitar 7-8 ya. Kalau satu lubang bisa kita tanam 2. Ini adalah untuk mengantisipasi jika misalnya satu batang itu mati, jadi tidak ada yang kita sulam. Kalaupun hidup semua tidak masalah juga, tidak terlalu rapat juga. Jadi baiknya memang tanam 2, 1 lubang. Jarak tanam segini, sekitar 6-7 aja, 6-8 cm. Ini jadi sangat sederhana tanamnya. Terus gimana tentang komposisi media tanam? Nah, baiknya memang komposisinya itu 3-1-1, dalam pengertian 3 tanah, 1 kohi kotoran hewan, bisa kambing atau sapi,
lalu sekam bakar. Jadi untuk menjaga kesuburan tanah. Kalau komposisi seperti itu, yang pernah saya perhatikan kawan tani, tidak usah kita pupuk lagi dengan pupuk yang lain. Jadi bisa subur. Ini bisa kawan tani perhatikan yang ada di belakang saya, entah sawi, ada pakcoy, ataupun kenikir, itu nyaris tidak saya menggunakan pupuk kimia. Tapi yang penting di saat menanam, saya perhatikan komposisi media tanamnya, yaitu 3-1-1. Jadi pasti akan terjaga kesuburannya. Kalau dibenamkan di tanah, sekitar segini kawan tani. Sekitar berapa senti ini? 2 senti ya. 2 senti setengah kayaknya. Jadi jangan terlalu dalam, jangan terlalu dangkal juga. Segini kita benamkan. Jadi sangat sederhana sekali. Kawan tani, proses penanaman sudah saya lakukan. Langkah berikutnya adalah penyiraman. Kalau di saat masih seperti ini, penyiraman usahakan dilakukan tiap hari, bisa di saat pagi hari atau sore hari. Tapi kalau kondisi sudah tumbuh normal, tetap juga disiram walaupun bisa tiap hari atau 2 hari sekali. Tapi kalau di saat musim hujan, bisa tidak dilakukan penyiraman. Demikianlah kawan tani proses penanaman bayam Brasil yang benar. Kawan tani bisa melakukan di rumah. Kalau ini sudah tumbuh nantinya bisa menjadi sayur, akan bisa kita konsumsi sendiri, dan bisa kita pastikan sayur yang kita konsumsi itu sehat karena kita tahu sendiri pupuk apa yang kita gunakan. Kawan tani, semoga video ini bisa memberi inspirasi dan memberi manfaat kepada kawan tani semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 2.000 kamu bisa punya tanaman daun bawang sesubur ini. Hai Sobut, langkah pertama yang harus kamu lakukan, kamu datangi tukang sayur dan beli daun bawang 2.000 aja. Dan biasanya dengan harga Rp2.000, kamu akan dapat daun bawang sebanyak ini. Langkah selanjutnya, kamu tinggal potong semua bagian daunnya hingga menyisakan bagian batangnya aja ya Sobut. Dan jika sudah dibersihkan seperti ini, kamu sudah bisa langsung tanam ke dalam pot. Sedikit informasi, untuk media tanamnya sendiri, aku hanya menggunakan kompos dengan tanah dengan perbandingan 1:1. Lanjut, kamu tinggal siram media tanamnya dan tempatkan di tempat yang teduh. Dan jangan lupa, ketika bibit sudah mengeluarkan tunas, kamu baru bisa menempatkannya di tempat yang terkena sinar matahari langsung.
harga pasar, misal sekarang harga 20, berarti 20.000 dikali 20 ton sama dengan ya 400 juta rupiah. Di dalam bertani itu kalau rugi buntung, kalau untung tekap pulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Solehudin. Umur saya 21 tahun. Alamat saya di Desa Mandalare, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan saya sehari-hari saya menekuni di bidang petani hortikultura, khususnya petani cabai. Awal mula saya bertani, waktu itu saya lulus sekolah SMK ya. Saya ditawari kerja dari salah satu perusahaan perorangan di salah satu kota terbesar di Jawa Barat. Udah memasuki waktu 1 bulan lebih, saya mulai berpikir, saya yang kerja tiap hari gitu kan, atasan yang enaknya. Kemudian dari situlah saya mendengar sebuah motivasi dari salah satu narasumber, jangan berharap jadi pekerja, tapi berharap menjadi pemilik. Dari situ saya berpikir, oh iya ya, daripada memperkaya orang lain, lebih baik memperkaya diri sendiri. Waktu memasuki 2 bulan saya bekerja, saya memutuskan keluar kerja, terus saya pulang kampung. Sesudah di kampung, saya bingung mau kerja apa. Kebetulan kan saya waktu sekolah SMK mengambil jurusan pertanian, ditambah lagi orang tua bekerja sebagai petani. Akhirnya saya memutuskan untuk bertani. Di dalam bertani itu kalau rugi buntung, kalau untung tekap pulung. Awal mula bertani dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, berarti 4 tahun. Alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit penambahan ilmu yang didapatkan dalam bertani, khususnya di inovasi dan teknologi di bidang pertanian. Saya kan untuk di tanaman cabai ini setahun saya nanam 2 kali. Biasanya saya nanam sayuran jenis lain. Kenapa saya nanam sayuran jenis lain? Karena kan waktu dari penanaman sampai pemanenan cabai kan lumayan menyita waktu yang cukup lama. Jadi saya menyibukkan diri menanam sayuran jenis lain supaya kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Penghasilan sampingan dari sayuran jenis lain, penghasilan pokok dari cabai. Untuk sayuran lain, untuk musim sekarang saya menanam tomat dan timun. Untuk timun kan jangka panennya relatif singkat ya, 1 bulan lah. Untuk tomat di 2,5 bulan ke atas. Jadi kan perputaran segi keuangan lancar gitu, alhamdulillah. Kenapa pilih bertani cabai? Ya karena cabai merupakan salah satu komoditas bahan pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Cabai memegang peranan penting dalam lapisan masyarakat. Contohnya ya sebagai pemberi rasa, penyedap rasa, dan yang lainnya. Ini alasan saya menanam cabai karena memiliki harga yang lumayan tinggi di pasaran dan potensi nilai ekonomis yang tinggi di mata masyarakat. Untuk harapan petani muda, semangat, jangan pantang menyerah. Kalian merupakan ujung tombak regenerasi petani di masa yang akan datang untuk penyedia bahan pangan, dan jangan pernah menyerah. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Tanggapannya ya petani masih dipandang sebelah mata kan. Padahal sektor pertanian mempunyai peranan penting di dalam penyedia bahan pangan untuk ketahanan masyarakatnya sendiri kan. Kalian menganggap petani sebelah mata, tapi kalian juga toh yang menikmati hasilnya. Untuk generasi pemuda-pemudi, ubahlah mindset dan pola pikir kalian. Jangan beranggapan petani itu kerjanya kuno, kotor-kotoran, panas-panasan, tapi buatlah pekerjaan petani itu menjadi modern, praktis, inovatif, ditambahkan sekarang teknologi di sektor pertanian. Keuntungannya harga jual lebih mahal dibandingkan sayuran jenis lainnya. Apalagi kalau pasokan cabai di pasar minim, harga cabai bisa berlipat-lipat. Alhamdulillah untuk panen kemarin harga cabai di angka 30.000 sampai 50.000. Untuk musim sekarang populasi tanaman cabai 20.000 batang tanaman. Untuk modal per tanaman berkisar di antara 5.000 sampai 7.000 khususnya saya. Untuk musim sekarang dikarenakan intensitas hujan cukup tinggi, tiap tanaman saya target satu tanaman menghasilkan produktivitas cabai di angka 1 kilo. Tinggal dikalikan, untuk populasi tanaman kan 20.000 tanaman, jadi 1 kilo dikali 20.000 berarti di angka tonase 20 ton. Itu hitungan kalau produktivitas di angka 1 kilo. Untuk pasaran sih saya misal harga di pasaran 20.000. Produktivitas tanaman menghasilkan 1 kilo per tanaman. Jumlah tanaman kan 20.000 batang pohon, tinggal dikalikan harga pasar misal sekarang harga 20, berarti 20.000 dikali 20 ton sama dengan ya 400 juta rupiah. Itu kotor, tinggal dipotong modal cabai. Populasi tanaman 20.000, modal per tanaman 5.000, ya kalikan itu 5.000 kali 20.000 berarti 100 juta. Itu untuk modal sekali tanam cabai. Jadi kalau pendapatan bersih, jadi 400 juta dikurangi modal 100 juta, bersihnya 300 juta. Itu per 7 bulan. Jadi kalau mau dihitung-hitung pendapatan per bulan, tinggal bagi gitu. Waktu nanam sampai panen biasanya menghabiskan waktu 7 bulan. Tinggal dibagi gitu kan, 300 juta dibagi 7 bulan berarti di angka 42 juta per bulan kan. Untuk luas lahan keseluruhan capai 1,5 hektar untuk di musim sekarang. Untuk pengobatan tergantung situasi ya. Kalau untuk musim sekarang ya dikarenakan curah hujan yang intensitas sangat tinggi, yang biasanya bisa disemprot 1 kali dalam seminggu, untuk sekarang paling di 2 minggu 1 kali. Untuk pemasaran di buah cabai, untuk grade A sampai B kita targetkan di permarket, dan untuk grade B sampai ke bawah kita pasarkan ke pasar induk sama pasar tradisional. Gak ada petani, sampean mau makan apa? Awal mula saya membuka lahan tuh dengan modal hasil kerja 2 bulan di perantauan ya. Hasil dari 2 bulan kerja tuh cukup untuk 2.200 batang tanaman. Di pertengahan budidaya
cabai saya tuh terkena serangan lalat buah dikarenakan ya pemeliharaan saya tidak baik. Pas panen ternyata cukup sampai dengan modal. Jadi untuk tenaga kerja mah tidak terbayar. Tapi saya coba untuk tidak frustasi, coba lagi. Kemudian ya saya menanam lagi beda jenis cabai ya. Yang pertama kan saya menanamnya cabai varietas CMB, cabai merah besar. Kemudian yang kedua saya menanam cabai varietas keriting. Alhamdulillah di segi produktivitas sesuai target, tapi terkendala di masalah harga. Karena kan waktu itu tuh lagi musim gencar-gencarnya virus corona. Jadi pembelian di pasar tuh sangat kurang. Sudah beres corona, saya mulai bangkit. Saya coba menanam 2.200 lagi. Alhamdulillah itu kan dari segi produktivitas sama harga sesuai lah. Waktu itu harga 1 kilonya 30.000. Dari situ alhamdulillah saya memperluas lahan. Daripada gaya hidup, lebih baik saya memperlebar usaha budidaya. Alhamdulillah kan sampai sekarang. Untuk kunci sukses yang pertama jalankan sholat yang 5 waktu gitu. Yang kedua sayangilah orang tua, dan ketiga sedekah. Insya Allah gitu kan. Untuk anak-anak generasi muda sekarang ubah pola pikir lah gitu ya. Jangan stuck di situ-situ aja. Mumpung kalian masih muda gitu kan. Kembangkan bakat dan asah skill baru. Mumpung masih muda, jadi ya kerja keras lah. Semangat. Saya Ujang Solehudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.